Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Kita bertemu kembali dalam Sapa Aceh kali ini dan kita akan membahas tentang strategi implementasi visi misi Muallim Difat. Nah, strategi implementasi dari visi misi tersebut itu harus dimulai dengan perencanaan yang matang, termasuk pengalokasian sumber daya yang tepat dan juga penentuan kebijakan prioritas. Muzakir Manaf dan Fatullah tentu saja itu harus memastikan bahwa program-program yang dia janjikan itu dapat diterjemahkan ke dalam tindakan yang konkret, dimulai dari kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Dan tentu saja kolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, juga akan menjadi kunci untuk mewujudkan visi misi tersebut. Nah, untuk mendapatkan informasi terkait dengan tema kita ini, saya akan berbincang bersama dengan narasumber yaitu Dr. Rustam Effendi SEM Ekon, seorang akademisi di USK, pengamat ekonomi politik, yang juga salah seorang tim perancang visi dan misi pasangan Muzakir Manaf Fatullah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Rustam, apa kabar? Iya, waalaikumsalam. Baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Lama nggak ketemu, ketemunya di studio. Iya. Ya, Pak Rustam, ini menarik juga berbicara setelah proses pilkada selesai dan pasangan Muallim Fadlullah memenangkan kontestasi pilkada Aceh, dan kita bersama masyarakat ini kan sudah menyaksikan saya kira penyampaian visi misi pasangan ini dalam kampanye, dalam debat dan sebagainya. Dan ini tentu visi misi yang sudah dibuat ini kan harus diwujudkan ketika mereka memimpin nanti. Nah, kita ingin tahu dulu sebagai salah seorang tim perancang atau perumus visi misi dari pasangan Muallim Difat ini, apa yang menjadi landasan utama saya kira tim Pak Rustam bersama dengan tim untuk merumuskan visi misi ini untuk kepemimpinan 2025-2030 nanti, Muzakir Manaf. Gimana Pak Rustam? Baik, Bang Ija, terima kasih banyak kepada Kompas TV yang sudah mengundang saya. Jadi yang pertama adalah ini kita menyusun dengan tim, di mana juga saya salah satunya dalam tim tersebut. Pertama ingin saya sampaikan bahwa visi itu munculkan sebab ada suatu kebutuhan dari hasil liputan, analisis kondisi existing yang ada, ya kan? Apakah itu aspek sosial, ekonomi, agama, infrastruktur, pemerintahan, politik, hukum dan sebagainya. Dari hasil analisis ini maka kita melihat bahwa ada sesuatu yang belum memuaskan kita. Maka muncullah yang namanya visi. Visi ini kan dalam konteks planning disebut juga what do you want to have? Kondisi ideal yang kita dambakan untuk kita miliki. Nah, dalam konteks ini juga visi itu sesuatu yang memang akan diwujudkan, itu bukan semacam untaian kata-kata manis yang indah, tapi sesuatu yang punya makna. Mengapa muncul misalnya di visi misi Muallim dan Pak Fatullah bahwa Aceh yang Islami, maju, bermartabat dan berkelanjutan. Term-term ini itu punya makna misalnya. Dan itu muncul dari hasil analisis kondisi existing yang ada selama ini. Kita lihat sekian tahun, ada sesuatu yang belum ideal. Meskipun nantinya ada tekanan-tekanan yang harus kita fokus, di mana kita ingin memperbaiki Aceh lebih baik. Misalnya saya katakan, Aceh kan sedang menghadapi sebuah kebutuhan yang mendesakkan di aspek ekonomi ini. Di mana kalau Bang Jai lihat, lapangan pekerjaan kita sangat minim, sangat terbatas, anak-anak lulusan S1, S2 tidak ada, dan jobless ya, tidak ada job, dan implikasinya tentu juga terlihat kemiskinan yang tinggi. Ini kan semacam circle ya, yang tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Ada penyebab dan sebab akibatnya semua ini. Makanya kita sengaja membuat Aceh yang maju itu dalam konteks ekonomi, dan itu akan kita coba fokus lebih mendalam di situ, lebih tensinya lebih diperkuat di situ. Kalau kita lihat memang tadi seperti
ada 4 poin utama ya Pak ya. Islami, kemudian maju, bermartabat dan berkelanjutan. Ini kan sebuah proses pemikiran dari teman-teman tim ini melihat kenapa harus menempatkan Islami terlebih dahulu, kemudian menempatkan maju, bermartabat dan berkelanjutan. Tentu ini adalah latar belakang yang dibentuk di awal. Gimana Pak? Nah, ini juga sesuatu yang setiap kosakata yang kita muat itu lewat proses debat, diskusi dalam tim. Tentu melihat masalah-masalah yang ada. Satu, kalau kita sampaikan mengapa di pertama itu Islami, tentu Aceh kan sebuah provinsi yang kita tahu dengan kekhususan kita, kesemuan kita. Tidak mungkin kita tempatkan dia di belakang. Semua kita tahu di Aceh bagaimana Islam itu menjadi term yang sangat punya makna lebih itu. Bukan hanya untuk bernilai jual dalam kampanye, tapi juga itulah ada fokus kita. Bagaimana Aceh kita ingin sebuah wilayah, suatu provinsi yang betul-betul mendambakan itu. Ya, kita bisa implementasi pelaksanaan Islam Islam dengan bagus, dengan kafah pelan-pelan, ya, sehingga sebuah provinsi yang ideal itu. Nah, di dalam waktu yang bersamaan juga kita akan coba bangun ekonomi ya, yang sesungguhnya bagaimana. Dan ngomong ekonomi juga kita harus melihat fondasi apa yang harus kita buat tensi ke depan. Seperti biasa kita diskusi dulu. Aceh punya masalah dalam fondasi ekonomi dia, dalam struktur ekonomi Aceh yang masih lemah itu, ya kan? Kita kaya lah di sektor primer misalnya, ya kan? Pertanian kita, pertambangan itu 33% itu sangat kuat itu. Dan itu tidak semua punya limpahan alam yang begitu hebat itu. Aceh punya itu. Tapi sekian tahun kita, ya, setiap masa itu berlalu, fondasi ini tidak pernah kita perkuat dia dengan penopang lain di sektor sekunder itu. Yang kita inginkan kan bagaimana nilai tambah itu bisa kita guide lebih banyak dia. Kita kaya di pertanian, kita fokus di hasil yang lebih banyak, tapi di saat yang bersamaan itu kita olah gitu. Kita olah, dan itu lemah kita Pak Jaya. Kalau saya sandingkan dengan tetangga kita Sumut, itu pengolahan kita itu masih 5%. Sedangkan Sumut sudah 18% itu. Arti kata apa? Apa yang kita miliki, kekayaan kita itu, kita jual kemudian dia olah di sana. Lalu dia bawa lagi ke Aceh. Dan itu bertahun-tahun begitu. Sektor yang ketiga, sektor tersier. Di sana kita kuat di dagang, tapi di sana juga punya kekuatan lebih. Di tersier kita paling banyak belajar itu untuk ADM pemerintahan. Ya, berbeda dengan Sumut, dia di dagang kuat. Jadi dia olah, ekspornya bagus, sehingga itu bisa membuat menjadi engine of growth dia, menjadi penopang kuat. Nah, ini yang saya lihat, maju yang kita maksudkan adalah maju dalam konteks penguatan struktur kita yang lebih kuat. Dan kalau ini kita bisa bergeser pelan-pelan ke sekunder, itu akan punya implikasi kepada penciptaan lapangan pekerjaan. Ya, itu mendesak itu. Nah, tapi tidak mudah juga. Kemampuan belanja kita kan sudah sangat minimal ini kan. Sudah hilang. Tapi ketika Mauli menyampaikan beliau akan mengundang investor, itu sebuah langkah bagus, sebuah upaya yang memang harus kita support itu. Karena tanpa ada investor, tanpa ada penanaman modal, Aceh susah bisa memacu ekonominya. Mengapa saya katakan? Saya punya data. Kalau kita bandingkan dengan Sumut lagi tetangga kita itu Sumut itu Pak Jai, itu investasi PMDN dia yang domestik itu 10T per tahun, 10, sekian per tahun. Kita hanya 3T. Jadi kita hanya sepertiga dia gitu loh. Belum PMA lagi. Jadi tidak ada engine of growth yang kuat kita untuk bisa memacu ekonomi kita. Bahkan saya sudah pernah menghitung angka ICOR itu, incremental capital output ratio. Saya dapat angka 7,8. Itu untuk bisa kita pacu tumbuh 5 atau 6%, kita butuh paling at least 10 hingga 12 T investasi swasta. Tapi now kita bisa lihat hanya ada 2-3 T. Not enough, nggak cukup itu. Maka ketika tim visi misi Maulid ingin Aceh yang maju, itu maknanya proses penguatan fondasi ekonomi itu harus kita geser ya. Kita kaya di primer, tapi tidak cukup. Gitu. Harus kita imbangi dengan pengolahan yang kuat. Dan nanti, siapa yang bangun ini? Itu persoalan yang harus kita jawab nantinya. Baik. Ya, karena memang ini ya harus kita akui bahwa kita sangat kurang di bidang industri, bahkan industri hilirisasi
industri pengolahan tadi kita ya kalah dengan tetangga kita gitu. Tapi nanti kita akan bahas lagi Pak Rustam, saya kira masih bagaimana harapan publik ya terhadap visi-visi yang kemudian dibangun, membangun ekonomi, membangun sosial, pertanian dan sebagainya ini masih menjadi PR buat kita. Baik, saudara, kita akan kembali lagi nanti di segmen berikutnya. Kita masih membedah bagaimana strategi implementasi visi misi Muallim DFAT. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sapa Aceh hadir untuk menyapa Anda, menyajikan rangkaian informasi menarik dari Aceh. Menampilkan isu terkini, dihadiri narasumber terpercaya, akan kami bahas tuntas dalam program Sapa Aceh. Saksikan kami dalam program Sapa Aceh setiap hari Senin dan Kamis di Kompas TV Aceh, independen, terpercaya. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Aceh dan kita masih membahas soal strategi implementasi visi misi Muallim DFAT bersama dengan ekonom dan juga salah satu tim perancang visi misi Muallim DFAT, Pak Rustam Effendi, bersama dengan kita. Baik, Pak Rustam, tadi kita sudah mengetahui postur proses visi misi ini terbentuk sehingga tercipta 4 pilar yang paling tidak tadi Islami, kemudian maju, bermartabat dan berkelanjutan. Dan ternyata makna di balik itu memang semua terkondisikan dalam visi misi ini. Nah, tetapi tantangannya adalah kemudian bagaimana visi misi ini bisa diwujudkan, diimplementasikan, karena cukup banyak ya dari segi sosial, politik, ekonomi, bidang pertanian, pangan. Ya, sangat-sangat banyak. Bagaimana ini dan kemudian salah satu tugas kita adalah di RPJM kan memasukkan visi misi ini nanti apakah itu memungkinkan terjadi di tahun ini, itu bagaimana Pak? Ya, baik. Visi misi itu yang sudah ada, yang sudah disiapkan dan memang yang sudah beliau kampanyekan oleh Muallim dan DFAT itu memang harus diterjemahkan lagi ke dalam dokumen jangka menengah, ke dalam RPJM Aceh. Yeah. Inilah yang akan menjadi panduan atau pedoman untuk 5 tahun ke depan. Nah, selama ini RPJM Aceh kan yang sudah disiapkan adalah masih bersifat teknokratik. Masih bab 1, 2, 3, dan 4. Nah, 5, 6, 7, 8, 9 itu adalah mengadopsi kembali, menyesuaikan kembali dengan memasukkan visi misi oleh gubernur dan wagub yang terpilih itu. Dan ini proses yang harus dilakukan dengan secepat mungkin. Supaya apa? Supaya apa yang sudah dimuat ke dalam apa yang sudah ada yang dicantumkan di dalam visi misi dapat diadopsi ke RPJM. Dan RPJM Aceh pun juga mesti melihat RPJM nasional itu. Harus mengikuti sebagai acuan. Dan insya Allah kita lihat itu. Ketika kita susun juga kita lihat pilihan nasional, termasuk juga dokumen jangka panjang nasional. Misalnya kalau Pak Jai lihat dalam dokumen jangka menengah nasional itu tentang transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, itu juga kita adopsi. Jadi ketika kita menyusun visi misi sampai pada program-program yang akan kita jalankan,
tetap melihat kepentingan nasional. Nah, tantangan kita adalah bagaimana mempercepat proses penyesuaian RPJM Aceh menampung visi misi miliknya Mualim dan Irfan ini, sehingga kalau itu lebih cepat, nantinya juga RPJM ini tidak boleh berhenti juga. Semua OPD atau SKPA itu menyesuaikan kembali. Jadi setiap SKPA atau OPD juga mesti menyusun rencana strategiknya melihat RPJM ini. Dinas Pertanian apa yang mesti dia susun supaya sesuai dengan misi oleh Mualim Irfan. Dinas Perhubungan, Dinas KPU1 misalnya, Dinas Kelautan Perikanan menyesuaikan kembali. Jadi semakin cepat kita bisa lakukan sinkronisasi itu, maka akan semakin bagus dan semakin cepat kita bisa menentukan mana yang menjadi skala prioritas kita untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini juga tantangan saya pikir. Jadi saya ulangi, jadi visi misi ini mesti diterjemahkan ke dalam dokumen jangka menengah Aceh 2025-2029 nantinya. Iya, betul. Ini kalau soal waktu gimana Pak Rustam? Ini kan kita bilang lah nanti 100 hari pertama setelah pelantikan ini memungkinkan atau punya waktu cukup untuk memasukkan semua program itu dalam RPJM. Kewajiban kita memang yang pertama adalah memasukkan itu dulu. Jadi nanti pihak Bapeda sebagai pihak penanggung jawab itu mesti memasukkan visi misi Mualim itu ke dalam dokumen jangka menengah. Nah, masalahnya sekarang ini yang menjadi sedikit persoalan Pak Ajai adalah APBA kan sudah disahkan ini untuk tahun ini. Sehingga mungkin tidak semua bisa dijalankan Pak Ajai. Kan sudah disahkan, komponen kegiatan sudah ada, sub-sub kegiatan sudah ada, uang sudah ada. Nah, ini bagaimana nantinya mungkin dalam jangka pendek adalah beliau, Pak Gub dan Pak Wagub mesti duduk lagi dengan SKPA, memanggil, lalu membedah, melihat mana-mana yang relevan dengan visi misi, itu mungkin lebih diutamakan untuk dijalankan. Sebaliknya, yang tidak ada kaitannya mungkin bisa dipospon, ditunda, lalu dibuat ke dalam APBA perubahan nantinya. Sehingga semuanya dalam tahun ini insya Allah bisa dimaksimalkan. Mana-mana saja yang harus dijadikan fokus untuk dijalankan seperti itu. Begitu. Baik. Tapi melihat tadi misalnya adalah ketika nanti pasangan Mualim Irfan ini akan memimpin Aceh mewujudkan visi misi ini, tantangan paling besar kemudian kalau Pak Rustam lihat itu gimana? Apa Pak yang? Nah, ini bagus sekali pertanyaan ini, paling bagus pertanyaan ini. Pertama, kalau saya lihat adalah tantangan kita yang paling utama kan, bagaimana kita bisa sediakan belanja yang cukup. Kan kita tahulah bahwa belanja kita kan sudah sangat terbatas. Ketika usus tinggal setengah lagi, kan biasanya Pak Jai, pendapatan susah dapat. Tapi belanja dia tidak. Ya, belanja kan tidak terus ya, keluar terus ya. Nah, ini yang menjadi fokusnya adalah bagaimana nanti dengan belanja yang sudah tinggal setengah lagi, alokasinya harus betul komit. Betul menyesuaikan dengan kebutuhan, itu satu. Nah, yang kedua adalah saya pikir tantangan yang paling hebat, yang paling menantang adalah komitmen semua pihak. Bukan hanya Pak Gubernur dan Pak Wagub, tapi semua unsur. Kepala SKPA juga, dan bahkan mungkin juga adalah pihak parlemen legislatif. Nah, bagaimana komitmennya untuk supaya apa yang sudah dituangkan ke dalam dokumen jangka menengah yang substansinya adalah visi misi beliau tadi dapat dieksekut, dapat dijalankan, dieksekusi nanti. Dieksekusi gitu. Kalau tidak kan untuk apa? Maka menjadi semacam maaf cakap, jangan sampai nanti timbul kesan ini hanya janji-janji kosong. Betul. Yang tidak punya makna. Kalau itu yang akan kejadian, maka tentu akan kembali kepada kita semua juga. Dan yang ketiga adalah juga paling penting adalah masyarakat kita. Bagaimana juga masyarakat, misalnya nanti yang tersentuh dengan pembiayaan, misalnya ada alokasi bantuan, digunakan sebaik mungkin. Misalnya ini, ada yang mendapatkan bantuan modal usaha, pelaku UMKM misalnya, atau petani dapat bantuan input, gunakan sebaik mungkin itu. Gunakan sebagai sebagai momen kita, sebagai starting point kita untuk improve kita punya our quality lah, kualitas kita, kehidupan kita bisa lebih baik ke depan. Kalau tidak, maka saya takut sekali. Kadang-kadang uang habis, sifatnya konsumtif,
tidak produktif, masa depan tidak jelas lagi. Jadi Aceh hanya gini-gini aja kemudian. Gini aja. Dan selama ini kita coba lihatlah, kita kan kondisi kita saya sampaikan apa adanya lah. Kita yang posisi pertumbuhan ekonomi kita yang paling bawah di Sumatera ini, selalu di bawah angka-angka itu. Dalam size of ekonomi kita yang ke-8 Pak Jai, 10 provinsi kita di nomor 8 nih, bayangkan. Jadi size kita kecil, grup kita di bawah angka. Jadi maka apa? Kita jobless, tidak ada pekerjaan kita. Dan imbas itu sudah kita alami selama ini, cuma kita nggak sadar kan, sebab kita alamnya enak, kampung kita indah, bisa ngopi. Tapi sebetulnya kita dalam situasi yang tidak baik Pak Jai, saya melihat. Tapi elemen-elemen tadi itu, apakah dalam 5 tahun ke depan nanti, mampukah menjawab tantangan-tantangan tadi kira-kira Pak? Kalau ya ini komitmen sekali lagi komitmen. Gitu. Saya pikir Mualim dengan kewibawaan beliau, ya, mantan Panglima lah kan, dan juga mungkin Pak Wagub di IFAD sebagai juga pernah berjuang, ini harus membuka komunikasi yang lebih baik ini, ya, dengan semua pihak, sebahasakan tuh dengan bahasa yang baik, termasuk juga bagaimana beliau bisa meyakinkan pihak swasta, pemilik modal yang di luar itu bisa yakin berinvestasi di Aceh, bisa membuka usaha di Aceh. Itu juga penting. Dan semua pada komitmen tadi. Komitmen itu yang akan bisa mengubah keadaan, komitmen juga yang bisa merevitalisasi keadaan. Seperti itu Pak Jai. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi Pak di segmen terakhir kita, dan saudara, nanti kita ngobrol lagi, kita persempit lagi di segmen terakhir. Mudah-mudahan nanti ada wawasan yang visi misi Mualim yang harus diwujudkan, dan seperti tadi banyak tantangan, tapi dari pemerintah, dari masyarakatnya kita ya harus kerjasama lah untuk mewujudkan visi misi ini bisa berjalan gitu. Nanti kita ngobrol lagi di segmen terakhir kita, tetap bersama kami di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sapa Aceh hadir untuk menyapa Anda, menyajikan rangkaian informasi menarik dari Aceh. Menampilkan isu terkini, dihadiri narasumber terpercaya, akan kami bahas tuntas dalam program Sapa Aceh. Saksikan kami dalam program Sapa Aceh setiap hari Senin dan Kamis di Kompas TV Aceh, independen, terpercaya. Ya, saudara, kita pikir memang kita sebagai masyarakat juga berkeyakinan dan memberikan kepercayaan penuh paling tidak kepada pemimpin kita ke depan ya, untuk mengelola atau membangun Aceh ini jadi lebih baik di bawah kepemimpinan sesuai dengan visi misi yang sudah diberikan kepada masyarakat Aceh pada saat pilkada lalu, dan kita tunggu itu. Tapi karena ini juga kita bicara soal membangun Aceh dari berbagai sisi, baik itu dari agama, kemudian ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Tapi Pak Rustam, saya kira pemerintah ke depan nanti di bawah Mualim Defat ini harus melakukan langkah-langkah konkret ya. Apa yang harus dibenahi yang paling cepat saya kira dari berbagai sektor, baik itu industri, pertanian, ya, kemudian ekonomi secara global untuk Aceh, dan apa yang bisa merangsang gitu
agar entitas-entitas yang ada ini kemudian itu bisa menjadi faktor penting untuk membuat Aceh lebih baik lagi di 5 tahun ke depan paling tidak. Ya. Seperti apa, Pak? Baik. Saya pikir Mualim dan Irfan itu mesti out of the box sekarang. Mesti berpikir di luar kebiasaan, ya. Membangun dengan APBD, dengan belanja yang sudah pasti sangat minimal, tidak mungkin lagi sekarang. Maka saya pikir harus ada injeksi modal lain. Jadi dalam konteks ini saya melihat yang pertama adalah swasta mesti masuk. Jadi dunia swasta, artinya investasi, itu investor, itu investasi harus masuk ke Aceh. Kalau tidak, not enough, tidak cukup. Ya, dan itu janji Mualim kan untuk mendatangkan investor. Gitu. Jadi apa yang selama ini menjadi penghalang atau bottleneck dia, sumbatan harus dilepas itu. Jadi sediakan kemudahan dalam izin, soal lahan, dan yang paling penting adalah kepastian hukum. Termasuk juga saya pikir harus selesai persoalan-persoalan ketidakyakinan pihak pemilik modal. Termasuk juga jangan ada pungutan-pungutan liar yang tidak sepatutnya. Itu sudah masanya lah, dihentikanlah. Kita tidak boleh berpikir dalam short term jangka pendek, tetapi mengabaikan dan menafikan kepentingan kita jangka panjang yang sangat penting untuk anak-anak ini ke depan, anak cucu kita ke depan. Nah, yang kedua adalah Mualim juga mesti berfikir out of the box adalah membangun ekonomi tidak boleh dengan dinas. Menggali, memanfaatkan potensi ekonomi Aceh tidak boleh dengan dinas. Artinya tapi itu hanya menggunakan entitas, APBA gitu. Entitas badan usaha yang ada. Aceh punya PT PEMA, ya kan, luar biasa ini kan, satu badan usaha yang sedang mulai nampak geliatnya. Kalau bisa saya dengan teman-teman juga sudah berpikir itu bagaimana bahwa PEMA tidak hanya berkutat di migas, tapi mesti membuka divisi usaha lain, misalnya divisi pengolahan hasil pertanian, termasuk juga hasil kelautan perikanan kita, yang memang sangat menjanjikan itu. Punya kawasan Kia Ladong, lahan sangat luas. Gunakan itu. Ajak teman-teman swasta yang sudah ada, yang sudah mapan, ajak untuk bergabung. Ini tidak lagi membangun ekonomi dengan dinas. Ya, sehingga betul-betul pola-pola BUMN yang ada itu kita contoh dia, kita jadikan template itu. Termasuk juga bagaimana BPKS, itu harus kita revitalisasi dia. Kita betul-betul menempatkan pimpinan yang memang sesuai dengan kebutuhan BPKS, yang punya networking luas, ya, yang punya komunikasi yang bagus, sehingga itu juga bisa menjadi lokomotif Aceh ke depan. Itu kan luar biasa BPKS itu. Termasuk juga yang sudah selesai itu di BPMA. Ya, bagaimana nanti mungkin kepala BPMA itu bisa menjalin komunikasi sehingga potensi migas yang ada itu dapat kita kembangkan lebih hebat lagi ke depan. Dan itu semua adalah lokomotif kita semua itu. Bukan satu lokomotif. Ada 1, 2, 3 tuh yang kalau kita betul-betul beliau nantinya memimpin dengan baik, menempatkan sosok-sosok yang punya kapasitas, yang tahu tentang tata kelola, insya Allah itu kan bagus. Saya pikir kalau tata kelola kita benahi mulai pada strukturnya, pada prosesnya hingga outcome-nya, ya, tempatkan sosok-sosok yang punya kapasitas, punya kemampuan, ya, insya Allah, saya pikir Aceh ini punya kekuatan kita. Sumber daya melimpah aja. Pertaniannya, pertambangannya lagi. Termasuk juga bagaimana nanti untuk PAD, bagaimana usaha-usaha yang sudah ada di bidang pertambangan itu, katakanlah PTA, PTB itu, bisa tidak kita share modal kepada pihak itu sehingga saham Aceh itu menghasilkan PAD kepada Aceh. Daripada uang habis, kan bisa. Dalam APBA kita ambil sekian uang, kita sertakan sebagai modal ke dalam PT, katakanlah ada PT Mifam, kan bisa. Sehingga dari hasil itu juga bisa menghasilkan kita. Termasuk juga bagaimana di HGU yang sudah ada itu kita kaji ulang, kita lihat, dan bisa kita ikut sama-sama ambil potensi perkebunan, termasuk kita membangun kilang-kilang pengolahan sawit, jadi CPO. Dan PEMA bisa lakukan itu ketika dia punya anak usaha yang divisi itu. Nah, ini saya pikir ke depan menjadi sebuah peluang yang sangat bagus supaya apa? Selain juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang selama ini juga sangat sempit hanya jadi ASN, tapi dia juga bisa membawa hasil
kepada pendapatan Aceh, dan itu akan bisa menambah fiskal Aceh ke depan. Betul. Selain juga yang paling penting adalah bagaimana beliau juga dengan komunikasi dengan Pak Prabowo mencoba meyakinkan supaya OSUS dapat diperpanjang lagi. Nah, tapi sambil menunggu ini di 2027 kita punya masa itu untuk bisa membenahi entitas bisnis tadi yang bunga tadi, BUMD PEMA, BPKS, mungkin BPMA juga diperkuat lagi sehingga betul-betul Aceh itu bisa lebih baik ke depan. Begitu pandangan saya. Baik. Memang kalau kita lihat tadi pandangan Pak Rustam, PR-nya banyak betul tuh Pak ya. Dan itu kita sudah tuangkan dalam di visi misi beliau. Ya. Masuk kita ingin membenahi PEMA, BPKS, BPMA semata-mata bukan hanya untuk kepentingan tim ses, bukan. Tapi untuk Aceh. Ya, tempatkan sosok-sosok yang punya kapasitas yang baik sehingga semua benar-benar dapat mengacu kepada GCG-nya, good corporate governance yang betul-betul baik itu. Yang bisa paham risk management-nya. Ya, dapat, dan itu adalah sebuah kewajiban juga kita sehingga betul-betul yang kita kelola itu sebuah entitas bisnis yang betul-betul membawa keuntungan kepada Aceh gitu. Kalau itu kita bisa lakukan Pak Jai, bayangkan belum lagi kita sediakan kek semuanya itu nanti kita benahi betul-betul masuk penanam modalnya kan. Entitas bisnis kita juga sudah kuat sama-sama. Insya Allah anak-anak Aceh nggak susah kok, akan punya peluang bisa kita ciptakan job-job yang lebih banyak untuk anak Aceh begitu. Yeah. Artinya itu strategi-strategi dari Mualim Devat yang harus diwujudkan visi misi yang sudah mereka susun begitu kan, untuk 5 tahun kepemimpinannya, begitu. Baik, Pak Rustam, jadi kita penekanan kembali paling tidak di akhir obrolan kita ini. Jadi tim kabinet nanti dari Mualim ini akan sangat menentukan. Visi misi yang sudah disusun oleh Mualim ini harus diimplementasikan dengan baik. Penekanan ini bagaimana Pak? Nah, makanya mungkin langkah yang juga beliau harus pikirkan adalah menempatkan sosok-sosok yang betul-betul punya kapasitas di semua level. Kepala SKPA yang punya komitmen untuk menjalankan apa yang sudah dituangkan dalam LPJM, termasuk juga yang akan duduk di entitas bisnis yang tadi, yang berbadan usaha tadi. Kalau ini ada, saya pikir, bahkan bukan hanya kepala dinas dong, sampai kepada kabitnya, kabit-kabit itu, betul-betul yang tahu itu. Dan ini tinggal beliau bahasakan saja nantinya. Ya, kalau sekdanya kuat, ya kan, asistennya kuat, ya, semuanya punya komitmen yang sama, saya pikir akan bisa diimplementasikan itu, termasuk juga masyarakat kita. Ya, jadi segala perbedaan itu buang jauh-jauh. Kita satukan pandang kita, satukan langkah kita. Saya pikir beliau kan sudah lagi bukan milik kelompok nih. Sudah milik Aceh semuanya. Jadi Mualim, Devat bertanggung jawab untuk semuanya kita. Tidak ada lagi ini si A, si B, tidak, sama-sama lah. Jadi semua kita juga mesti kompak. Tidak lagi saling bilang si A. Jangan seperti inilah diuji bagaimana komitmen ini semuanya. Termasuk juga ulama kita. Betul-betul menyampaikan pandangan-pandangan, dukungan yang lebih kuat kepada semua pemimpin, bukan hanya untuk level kita di gubernur, termasuk juga bupati wali kota. Jadi menjadi satu entitas besar yang namanya Aceh. Begitu Pak Jai. Baik. Komunikasi politik dengan lembaga legislatif juga harus tentu diperkuat karena untuk mewujudkan program-program itu kan. Betul. Kan semuanya jelmaannya kan ke dalam APBD. Iya. Semua jelmaan ini akan dituangkan dalam APBD. Di sana uangnya, APBA dan APBK. Betul. Jadi ini adalah pekerjaan dua pihak, eksekutif, legislatif. Tidak bisa hanya satu sisi, nggak bisa juga. Dan kemudian eksekutif punya komitmen kuat, legislatif juga lemah, nggak bisa juga jalan. Jadi sama-sama lah ke depan. Oke. Kita akan menjadi saksi paling tidak nanti di 100 hari pertama perjalanan kepemimpinan Mualim Devat. Tapi cuman ada sedikit masalah kalau 100 hari ini karena tadi APBA sudah disahkan. Betul. Nah, itu sangat sempit waktunya ya. Ya, tapi ada 5 tahun kepemimpinan kita harapkan memang visioner. Visi misi ini semua bisa diwujudkan dengan berbagai strategi-strategi itu yang kita harapkan. Ya, siapapun yang memimpin yang penting Aceh tentu jauh lebih baik ya, seperti harapan kita ya.
Siap, terima kasih Pak Rustam waktunya. Baik. Dan juga saudara, demikian akhir dari perbincangan kita pada hari ini dalam Sapa Aceh. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari sama-sama seperti yang disampaikan tadi bahwa kita bekerja sama, pemerintah, masyarakat, dan aware terhadap pemerintah kita nanti ya, dengan program-program dan visi misi yang sudah dibuat. Terima kasih, saya Mustajab mewakili tim redaksi yang bertugas sampaikan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Sapa Aceh setiap Senin dan Kamis pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.